Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du, pemirsa MJ TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali melimpahkan kepada kita bonus-bonus. Yang bonus-bonus tersebut rugi bagi kita untuk tidak mendapatkannya. Dan termasuk bonus yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di bulan ini yaitu pengampunan secara total. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan kita bahwa apabila kita masuk di bulan suci Ramadan kemudian tidak diampuni dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sini dia akan termasuk orang-orang yang sangat merugi. Sehingga suatu ketika Rasulullah naik ke atas mimbar dan beliau memanjatkan beberapa doa. Dari salah satu doa yang beliau panjatkan ialah roghima anfum bri'in, celakalah seseorang man adraka Ramadan, yang mendapatkan, yang hidup di bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, kemudian dia tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Merugi, kata Rasulullah. Doa yang dipanjatkan Rasulullah ini disampaikan bahwa yang mengaminkan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Maka pasti doa ini telah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari banyak bonus-bonus yang ada di bulan ini, termasuk bonus yang utama yaitu mendapatkan ampunan secara total dari Allah subhanahu wa ta'ala harus ada di dalam hati kita. Untuk kita selalu mencari banyak sekali limpahan-limpahan, banyak sekali bonus-bonus yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang minimalnya kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa MJ TV rahimakumullah, akan tetapi orang yang memiliki semangat, orang yang memiliki pandangan yang visioner ke depannya, yang menginginkan kehidupan yang abadi, yang selamat, yang bahagia dunia akhirat, pasti dia tidak akan merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit. Pasti dia akan mencari tambahan-tambahan untuk kebahagiaannya. Maka di sini kita harus tahu bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, sifatnya yang bukan wajib, itu diberikan bonus pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti melaksanakan ibadah wajib. Jadi pahala sunnah seperti pahala wajib di bulan Ramadan ini khusus Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Sehingga kita harus mengetahui apa saja ibadah-ibadah sunnah yang seyogianya kita jangan sampai meninggalkannya di bulan suci Ramadan kecuali dalam keadaan memang benar-benar uzur. Di sini para ulama menjelaskan termasuk sunnah-sunnah di dalam berpuasa ialah ta'khirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Nah, ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk bersahur. Karena kenapa? Karena di dalam sahur itu selain dia adalah ibadah sunnah, dia terdapat keberkahan di dalamnya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Di sini ulama menjelaskan keberkahan itu diartikan dua hal. Yang pertama, keberkahan di dalam perbuatan sahurnya, ya, dengan kita bersahur maka kita akan mendapatkan keberkahan. Dan yang kedua, kita mendapatkan keberkahan dari makanan sahur yang kita santap. Nah, maka di sini di dalam bersahur selain dia mendapatkan ibadah sunnah, di dalamnya terdapat keberkahan. Kalau misalnya kita tidak mampu untuk bangun sahur, biasanya kita seperti itu. Ketika misalnya malam hari kita begadang dan tidak mampu, kita ingin tetap tidur sampai waktu subuh misalnya dan tidak mau bersahur, maka minimal kita bisa meneguk satu tegukan air, itu cukup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau bi jur'ati ma, kata Rasulullah. Kalau misalnya tidak mampu bersahur, kalian misalnya sudah sangat mengantuk, maka jangan tinggalkan walaupun seteguk air, karena di dalamnya terdapat keberkahan. Itu adalah sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua yaitu ta'jilu al-fatur, yaitu mempercepat buka puasa. Kalau dalam istilah kita di Indonesia dikenal dengan ta'jil. Kita makan makanan ringan sebelum sholat maghrib supaya kita itu membatalkan puasa kita pada saat terbenamnya matahari, karena di dalamnya ini terdapat ibadah sunnah.
Jangan kita batalkan puasa kita setelah maghrib, karena ibadah sunnahnya tidak kita dapatkan pada saat itu. Maka kita berbuka puasa, kita bertakjil, makan makanan kecil pada saat kita berbuka puasa. Dan di sini ada beberapa arahan dari Rasulullah, dimulai dengan makanan yang manis, ya seperti korma. Kalau misalnya tidak ada korma, maka cari yang lain yang manis. Kalau tidak ada, maka hasawat, minum air putih itu diminum ya sebelum kita sholat maghrib. Ini termasuk ibadah sunnah yang tidak seyogianya kita tinggalkan, ya. Kemudian selanjutnya, pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah sunnah yang tidak seyogianya kita tinggalkan, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat yang hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk kita melaksanakannya. Maka di sini diupayakan kita untuk tidak meninggalkan sholat tarawih. Kalau misalnya tidak mampu berjamaah, maka sholatlah di rumah. Karena sholat tarawih pada bulan Ramadan ini pengganti sholat malam atau sholat tahajud. Dan Rasulullah SAW telah menjanjikan dalam sebuah hadis, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, yaitu salat tarawih pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya yang terdahulu. Ini pahalanya luar biasa, mendapatkan ibadah sunnah dan insya Allah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk ibadah sunnah yang usahakan kita jangan tinggalkan, yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan untuk memperbanyak ibadah. Dan salah satu ibadah yang bisa menghimpun banyak ibadah, yaitu dengan cara kita beriktikaf. Sehari, 2 hari, 10 hari itu lebih baik, supaya kita bisa fokus di dalam beriktikaf. Karena di dalam iktikaf itu, yaitu pada 10 hari terakhir, itu adalah waktu-waktu yang sangat besar dugaannya pada waktu-waktu tersebut, pada malam-malam tersebut, itu terjadi malam yang disebut dengan Lailatul Qadri. Yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar, ibadah di dalamnya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Maka ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kita selalu bermohon dan berusaha. Kita mohon kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin. Kita ikat tekad kita di dalam hati untuk bisa menghidupkan malam-malam yang penuh keberkahan, penuh kemuliaan di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita maghfirahnya, memberikan kepada kita rahmatnya, dan semoga kita semuanya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wa'atiq riqabana minan nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.